Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, bersama saya Revealer Ready Rarasiahaan. Kita akan membahas apa makna profetik dan apa yang harus kita lakukan selama musim Halloween ini, saudara. Saudara, kita harus berjaga-jaga dan kita harus hati-hati karena begitu banyak tipuan, begitu banyak godaan yang membuat akhirnya anak-anak Tuhan kompromi dan mereka merayakan hari Halloween. Saudara, kalau kita lihat sejarah daripada Halloween, mungkin dulunya sebelum Halloween menjadi suatu perayaan tentang hantu, memang itu merupakan suatu perayaan di mana ini cerita rakyat dan tradisi dari Celtic. Kita bisa lihat dari sejarah yang kita baca dari Cambridge School di hari ini, kita belajar bahwa tradisi ini berasal dari festival Celtic kuno pada tanggal 1 November. Dan perayaan ini untuk menandai transisi dari musim gugur ke musim dingin. Jadi ini sebenarnya awalnya ada perayaan perpindahan musim. Dan saat itu ketika mereka tahu ada perpindahan musim, orang-orang mempercayai bahwa ada batas yang sangat tipis antara dunia orang mati dan dunia manusia. Artinya, saudara, menurut warga Celtic saat itulah jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, yang sudah pulang akan mengunjungi kembali rumah mereka. Sumber lain menyebutkan juga Halloween berasal dari kata All Hallows Eve, yaitu pesta orang-orang Kristen yang dipengaruhi oleh festival panen Celtic. Awalnya saudara, perayaan Halloween itu hanya dilakukan pada pemukiman kecil, pada Katolik Irlandia kecil, sehingga akhirnya orang-orang tersebut dari Irlandia mereka pindah ke Amerika selama masa kelaparan. Tapi kita harus waspadai, saudara, memang dulunya itu merupakan suatu tradisi, tapi lama-kelamaan acara Halloween menjadi acara di mana banyak penyembahan, banyak kostum-kostum di mana itu mengundang kuasa kegelapan semakin kuat, saudara. Karena di Halloween ini adalah perpindahan musim, ini masa transisi di mana alam roh, alam supranatural antara dunia kegelapan dan alam nyata itu menjadi sangat tipis. Kita tahu budaya-budaya yang ada di Halloween yaitu trick and treat. Bagaimana itu juga berdasarkan dari kisah pagan, sejarah pagan, di mana itu adalah saat orang Irlandia bermigrasi ke Amerika dan membawa kebiasaan berdandan dan berpergian dari pintu ke pintu untuk meminta makanan. Itu juga terkait trick and treat, itu berbicara tentang hantu yang datang ke rumah-rumah. So hati-hati, saudara. Mungkin awalnya hari ini kalian seru pakai kostum, tapi itu ada makna yang sangat berbahaya. Ketika engkau melakukannya, engkau sudah mengundang kuasa kegelapan. Saat itu juga banyak anak-anak dan terkadang orang-orang dewasa yang miskin, yang kurang mampu, mereka berpakaian, mereka keliling-keliling dari pintu ke pintu meminta makanan atau uang dan ditukar dengan lagu dan doa. Hati-hati, saudara. Selanjutnya yang paling ciri khas tentang Halloween itu adalah kostum. Semua orang yang merayakan Halloween mereka pasti memakai kostum setan, memakai kostum hantu atau tokoh-tokoh kartu dan apapun juga. Topeng atau kostum ini awalnya digunakan untuk menyembunyikan kehadiran seseorang di festival pagan untuk mengubah kepribadian dan berkomunikasi dengan dunia roh. Hati-hati, saudara. Ketika engkau kompromi, ketika kita melihat perayaan Halloween, mereka banyak orang memakai kostum-kostum hantu, kostum kegelapan, artinya mereka sedang bertukar rohnya, identitas mereka sedang ditukar sehingga bukan identitas anak Tuhan tapi identitas dunia, bahkan yang lebih mengerikan, identitasnya pada dunia kegelapan. Terus banyak ya kita tahu ya, labu, lentera itu berbicara juga sebagai Jack o' Lantern, itu merupakan tanda-tanda dari mistis, tanda-tanda daripada ritual kegelapan. Mereka akan mengukir wajah hantu di labu dan menakut-nakuti. Artinya, saudara, di Halloween banyak dilepaskan roh ketakutan, roh intimidasi, banyak sekali tipuan-tipuan yang harus kita waspadai. Iblis mencoba masuk, saudara. Ini adalah momen di mana iblis mencoba masuk dan menipu banyak orang dan membuat orang percaya bahwa Halloween merupakan suatu peristiwa atau suatu perayaan yang lucu, perayaan yang meriah, perayaan yang senang-senang. Padahal, dan juga bahkan yang lebih ngerinya mereka ditipu, saudara. Iblis memberi tipuan bahwa Halloween itu untuk merayakan acara-acara rohani mengenang orang-orang kudus yang telah meninggal. Padahal itu adalah tipuan iblis bahwa Halloween itu sesungguhnya semakin banyak orang merayakan Halloween, semakin kuasa kegelapan, semakin batas antara alam roh dan alam nyata, khususnya dunia kegelapan itu semakin tipis. Sehingga kita harus hati-hati karena Halloween menjadi tanda bahwa gerbang maut sedang terbuka. Sebelum dan sesudah Halloween, kita lihat prophetic research-nya, saudara. Sebelum dan sesudah Halloween di tahun 2022 ini, begitu banyak kejadian yang mengerikan. Dimulai kita sudah memposting di tayangan itu beberapa minggu lalu mengenai peristiwa kerusuhan, saudara. Masih ingat di Jawa Timur, dan itu menelan korban ratusan jiwa. Setelah itu kita lihat di Halloween juga banyak sekali spirit psikopat. Bapak Ibu bisa cek di berita, pembunuhan keji, pembunuhan yang gak masuk akal, orang-orang yang gak punya lagi akal manusia. Roh psikopat hati-hati sedang dilepas
lepaskan. Juga spirit kematian massal dan mendadak yang sedang terjadi kita kebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terus minta perlindungan oleh kuasa darah Yesus buat setiap kita. Dan yang paling sangat jelas saudara, di perayaan Halloween 2022 di Itaewon di Korea Selatan saudara, itu ada terjadi suatu peristiwa mengerikan bahwa ketika terjadi perayaan Halloween, banyak sekali ratusan anak-anak muda, generasi muda yang meninggal di tempat, dan bahkan itu di berita dilihat seperti kuburan yang begitu mengerikan, yang tadinya perayaan berubah menjadi duka. Hati-hati saudara, karena itu menjadi tanda, itu jadi alarm buat gereja Tuhan bahwa setan ingin menghancurkan generasi, khususnya generasi muda secara massal, dan menyebabkan roh kematian dan mendadak, roh kecanduan, roh pesta pora dan kepanikan kita kebas patahkan dalam nama Yesus. Hati-hati saudara, anak-anak muda. Dan juga kalau saudara lihat lagi ya, di Itaewon itu banyak orang berkumpul itu merayakan Halloween. Diduga itu kematiannya bermacam-macam saudara, ada yang disebarkan permen narkoba, ada yang menyebabkan jantung berhenti, yang menyebabkan jantung berhenti, ada juga tentang saling berdesak-desakan karena euforia, karena pesta pora, akhirnya mereka kehilangan nyawa mereka. Hati-hati saudara, bahkan di negara-negara lain, kalau kita buka berita di Arab juga pesta Halloween sudah terang-terangan. Negara Arab yang kita kenal mereka sangat strict dengan peraturan, tapi hari ini mereka mulai membuka dirinya untuk perayaan Halloween. Hati-hati saudara. Dan kalau kita lihat juga karena gate kegelapan sedang terbuka, khususnya di Halloween ini kita harus banyak berdoa dan berjaga-jaga. Kita mendengar berita saudara di Kongo, konser, juga ada orang yang korban jiwa. Kita lihat juga kemarin saya baca berita di India, ada kecelakaan yaitu jembatan gantung runtuh dan menelan korban ratusan jiwa. Saudara, lihat kejadiannya beruntun dan hampir mirip. Iblis sedang melepaskan ketakutan, melepaskan kematian, melepaskan intimidasi yang begitu nggak enak yang kita harus banyak berdoa dan berjaga-jaga. Berita di India mengenai jembatan gantung yang runtuh dan menelan ratusan jiwa. Sehingga saudara, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rapatkan barisan kita perkuat doa kita, perkuat pujian penyembahan kita. Saudara, Itaewon adalah daerah di Korea Selatan. Kita tahu bahwa Korea Selatan saat ini mendunia melalui K-pop-nya saudara. Dan kita tahu bahwa di beberapa puluh tahun yang lalu ada revival besar di Korea Selatan, anak-anak muda revival. Artinya saudara, itu tanda profetik bahwa api Dian itu sedang iblis sangat takuti, dan dia sedang memadamkan api revival anak-anak muda, generasi muda, sehingga terjadi kejadian di Korea. Tapi hari ini Tuhan katakan, engkau yang mendengar video ini, engkau yang melihat tayangan ini, jangan engkau menjadi takut, jadi lemah. Tapi hari ini ayo rapatkan barisan, kumpulkan orang-orang sebanyak mungkin untuk berdoa. Kita berdoa tak jemu-jemu, kita bangun mesbah doa, kita bangun kehidupan doa, berdoa, berpuasa, memuji, menyembah Tuhan. Kita banyak deklarasi firman Tuhan, Mazmur 91, kita deklarasi klaim kuasa darah Yesus, bahwa setiap kita, keluarga kita dilindungi, diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Kita akan hidup dan tidak akan mati dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan hati-hati saudara, di akhir kata saya mau katakan begini, perayaan Halloween adalah perayaan yang harus kita waspadai. Jangan kita kompromi, jangan kita ikut-ikutan karena tren, karena gaul, karena itu berbahaya, karena ada spiritual, karena ada agenda kegelapan dalam perayaan Halloween, sehingga ketika iblis dilepaskan, banyak orang yang merasa setan itu kelaziman. Jangan saudara, kita harus waspada dan terus waspada. Kita perkuat manusia roh kita, jangan kita jadi lemah, jangan kita fokus pada daging, fokus kepada roh kita. Hari ini ayo kita sama-sama berdoa buat generasi, kita berdoa buat keluarga kita berdoa buat gereja-gereja, biar api revival itu menyala kembali, sehingga hari-hari ini bangkit pasukan Tuhan yang amat dahsyat, pasukan Tuhan yang membawa kemenangan, yang membawa revival sampai ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Waspada engkau, para penjaga kota, para pendoa-pendoa syafaat di kota-kota, di bangsa-bangsa. Mari sama-sama serentak isi cawan doa, cawan pujian penyembahan, dan nantikan lawatan Tuhan. Karena kita percaya seberapa besar musuh kita, tapi kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan Yesus yang jauh lebih dahsyat, kuasa darah Yesus yang mengalahkan semua intimidasi, ketakutan, kematian. Dan kita percaya hari ini kita terima kemenangan, kita terima damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus. Amin saudara. Tetap semangat semua. Ketika engkau mendengar ini, video ini, langsung ambil tindakan imanmu, langsung berdoa, langsung angkat pujian penyembahanmu, langsung berdoa proteksi untuk setiap yang berhubungan dengan hidupmu. Amin saudara. Dalam nama Yesus kami terima semua firman Tuhan dari Tuhan. Kami tolak daripada si jahat, kami kebaskan semua serangan balik, tuntutan Tuhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Kami dalam lindungan yang maha tinggi, kami dan keluarga kami terproteksi total oleh kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Akhir kata, saya Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.